Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, di Bitcoin Update kali ini akan special, ini weekend. So happy weekend buat teman-teman semuanya, happy Sunday buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk sharing waktu kita juga bersama dengan family, bersyukur atas apa yang kita dapatkan dan bersyukur juga tentunya atas Bitcoin yang sudah kembali mencapai level $30.000. Nah teman-teman sekalian, saya pengen memanfaatkan video ini di kesempatan kali ini itu untuk memflashback ya, merefresh what happened with Bitcoin selama ini dan bagaimana sebenarnya kita menemukan banyak sekali sebuah indikasi terjadi reversal pada Bitcoin, terutama beberapa kondisi yang saya pernah sampaikan di video-video yang udah lama banget, kayaknya sekitar 5 bulan, 6 bulanan ya. Ya video-video itu sudah saya siapkan, saya pengen sedikit sharing sama teman-teman. Jadi satu sih yang bikin saya pengen banget ngelakuin ini, karena saya ada ngeliat satu video yang bikin saya tuh keingetan gitu ya. Something yang unique about this video adalah baju saya ternyata bolong teman-teman ya. Saya baru keinget banget ya, the face is also ugly, tapi yang paling menarik nih baju saya bolong ya. Saya masih pakai karena itu biasa saya pakai buat tidur. Simple banget video ini, my message for crypto holders, dan itu sudah kita update sekitar 10 Mei 2022. So technically udah 1 tahun 1 bulan semenjak update tersebut saya berikan. Jadi simple banget message yang saya sampaikan di sana. Kita berbicara soal semangat buat teman-teman yang udah nge-hold crypto, bahwa koreksi major is part of the game. Jadi sebetulnya no reason pada saat itu untuk kita exit dari market ya. Bahkan kita sempat bahas soal emotion dan maximum financial risk serta maximum financial opportunity. Saya lihat komen-komen feedback dari teman-teman di sini tuh sangat-sangat positif teman-teman sekalian ya. Nice, saya korban dam ya, makasih atas masukan setelah nonton video ini. Sekarang jarang liquid. Wow, oke Bang. Tetap semangat kawan, yakin aja indah pada waktunya. Terima kasih dan bla 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 bla. Wah, all the feedback is very positive ya. Bang, dirimu sangat luar biasa. Nggak ada kata-kata lagi. Saya juga nggak ada kata-kata selain terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini selama bertahun-tahun. At least sejak Mei 2021 ya, saya masih ingat banget. Udah 2 tahun lewat channel YouTube ini saya create, dan sekarang udah masuk ke bulan Juni lagi, bahkan 1 bulan setelahnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, my point dalam bikin video ini itu sebetulnya lebih kepada untuk meremind ke diri kita lagi untuk mengerti bahwa cycle itu bisa dibaca ya, dari bear market, winter, sampai ke potensi untuk bull market berikutnya. Everything itu bisa dibaca. Dan saat ini teman-teman, ingatkan ke dalam diri kita juga, kita pasti udah ngelakuin yang namanya akumulasi ya. Saya cukup yakin teman-teman ada yang beli dan ngelakuin akumulasi. Saya pun game plan-nya sama, apalagi sejak tahun lalu saya sempat update ke teman-teman. Ini ya paling penting, pada saat itu November 22 saya kasih update ke teman-teman. Signal bottom untuk Bitcoin ya, rangkaian FAT di market crypto kita banyak penjelasan pada saat itu, dan satu yang saya highlight adalah time frame 2 minggu. MACD for the first time itu sudah mulai mengkerucut dan ada potensi terjadi cross up, dan cross up pada saat itu seharusnya bisa menjadi indikasi signal bottom. Simple banget karena saya cuma ngecek aja dari dia punya historical. Jadi sebenarnya kalau ini di video berikutnya ya, sekitar Januari 16. Jadi terakhir kita update tanggal 22 November dan 16 Januari. Saya update sekali lagi pada saat dia cross up ya. Signal bottom Bitcoin bekerja lagi. Ya, ini fakta menariknya. Jangan FOMO ya. Tetap saya pengen sampaikan supaya teman-teman di sini nggak terburu-buru. Menariknya teman-teman, di video tanggal 22 November Bitcoin tuh di $15.700, and then di video Bitcoin tanggal 16 Januari 2023 Bitcoin ada di $20.900. So we perfectly call for the bottom. Tapi ya balik lagi teman-teman sekalian ya, namanya market nggak ada yang tahu pasti. Jadi memang banyak sekali faktor yang saya mention di dalam video-video tersebut, tapi semuanya based on data. Jadi kita punya data
kita punya informasi, punya historically movement dari Bitcoin sebelum-sebelumnya, dan alhasil ya itu yang dijadikan sebagai patokan, menjadi reason lah dalam transaksi yang saya ambil ya, terutama pada saat itu untuk melakukan akumulasi. Jadi kalau teman-teman di sini following Twitter saya ya, recently saya ada update untuk Twitter, saya ada sempat mention soal every dip adalah opportunity, terutama saat menjelang halving. Jadi saya pun personally, ya ini sekitar November ya, lebih kurangnya teman-teman. Kalau Anda lihat ya, Oktober mendekati November, saya ada buy the dip for the first time ya, after sekian lama saya menunggu ya. And then the next one, ya kalau teman-teman lihat setelah market Bitcoin nanjak sekalipun, ya tetap every dip itu adalah opportunity untuk kita melakukan akumulasi. Dan belum ada not sell ya teman-teman sekalian, karena memang sebenarnya all my plan adalah untuk nge-keep coin ini sampai next bull run. Dan sebenarnya simple, beli, masuk ke wallet nih ya di dalam exchange kita, and then kita kirim ke yang namanya hard wallet. Jadi teman-teman pakai Ledger atau Trezor atau SafePal itu terserah masing-masing, tapi itu yang saya lakukan. Jadi dengan demikian saya nggak akan FOMO gitu loh. Ketika harga menanjak, melonjak naik, bagus, saya happy. Tapi kalau dikasih dip, saya juga happy, oke? Dan itu sebenarnya ya udah semua kita mention lah dari beberapa video-video yang sudah saya sampaikan. Bahkan ada satu video menarik banget ya. Ini waktu itu saya inget banget orang-orang panik ya di awal tahun atau di akhir tahun pada bilang candle yearly itu closing dengan membentuk yang namanya bearish engulfing. Dan katanya ini bisa bikin Bitcoin rontok ya, sampai rungkat ya. Pokoknya komentarnya negatif-negatif banget. But after that, look, saya justru malah mention satu buah opportunity yang menarik. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat nih, after berapa kali candle ya di sini, candle tahunan, setelah bear candle, next candle-nya tuh cenderung hijau. Ya, ada 1, 2, 3 candle merah, 1, 2, 3 candle merah, 1, 2, 3 candle merah. The question is, apakah 1, 2, 3 kita berikutnya akan cenderung bullish ya? Kita coba lihat lagi di time frame 12 minggu ya, 12 bulan. Nah, Anda perhatikan teman-teman sekalian. Kita pakai chart yang index supaya lebih detail ya. 1, 2, 3, 4 merah, 1, 2, 3 merah, 1, 2, 3 merah. And the question is, apakah next-nya akan hijau? Ya. Jadi 1, 2, 3 merah, 1, 2, 3 hijau, merah, 1, 2, 3 hijau, which is 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan akan cenderung bullish kah ya? Itu ya balik lagi teman-teman, kalau kita mengacu pada update terakhir aja nih, saya sampaikan pada saat itu, jika pada saat open candle tahunan kalian open long position dengan stop loss di bawah previous low-nya ya, di bawah previous low-nya ya, pada saat itu teman-teman di bawah previous low-nya, dan kita mengejar ke kisaran level berapa sih pada saat itu? 31.000 ya, 31.000. Kalau saat ini posisinya Anda sudah gain sekitar 1/9 dengan resikonya. Ya, I don't know teman-teman, apakah ini coincidence dan lain sebagainya, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu pasti adalah, guys, in terms of investing ataupun trading, kita harus punya data, kita harus melakukan research, kita juga harus mengerti technical analysis, fundamental, dan juga sentimen. Jadi semua itu adalah faktor yang berkesinambungan satu sama lain. Saya nggak pernah bilang technical analysis lebih penting daripada fundamental. Saya juga nggak pernah bilang fundamental lebih penting daripada technical analysis. Karena kalau teman-teman nge-trace back based on data, jadi ngelihat monthly rata-rata gain and lose-nya berapa, kemudian melihat lagi faktor-faktor lain seperti historical movement. Jadi kita melihat tahun-tahun cycle, bull run dan bla bla bla. Itu technical analysis basically. Ya, jadi fundamentalnya adalah fungsi daripada si coin tersebut atau fungsi daripada si Bitcoin itu. Dan kalau kita lihat secara tren, apakah kedepannya akan bisa digunakan, apakah kedepannya akan bisa menggantikan reserve asset atau reserve currency dan faktor-faktor lainnya. Jadi memang itu sebenarnya adalah banyak faktor yang kita pelajari dan itu yang menghasilkan ide-ide ini. Jadi memang, well, I'm so happy ya teman-teman sekalian. Jadi di posisi saat ini, di video saat ini, saya pengen memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali merimain teman-teman. Guys, if you guys FOMO, if you guys feeling pengen banget masuk ke market saat ini dan takut ketinggalan,
harap sabar sedikit ya. Karena ada possibility market bisa mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan koreksi itu adalah kesempatan teman-teman untuk kembali buy the dip. Ya, saya nggak bilang bahwa market akan totally naik sampai ke 40.000, 50.000, 60.000 dalam kurun waktu yang sangat dekat ini. Karena sentimennya itu sudah dibabat teman-teman ya. Maksudnya gimana? Kita tahu dalam beberapa hari terakhir Bitcoin tuh nanjaknya cukup signifikan. Di balik itu ada sentimen positif yang mendukung. Dan kali ini kalau kita lihat time frame daily, saya pikir pergerakannya itu nggak sesignifikan sebelum-sebelumnya ya. Sentimen yang terbentuk ya kalau awal tahun sih udah bagus banget, kemudian dia naik di sini juga oke banget, dia naik sini sekarang total kenaikan tuh sekitar 23%-an, $5.800 so far ya. Dan yang menjadi masalah yang saya lihat sangat jelas adalah pada time frame hourly-nya. Ya saat ini sih kita ngelihat masih dalam struktur yang cukup bullish. Ya Anda bisa lihat di sini ada higher high, higher low. Kalian lihat juga pergerakannya cenderung membentuk falling wedge, which is masih bisa break banget dan ada continuation ya di pergerakan pada Bitcoin. Tapi di time frame 4 jamnya kita bisa lihat bahwa kali ini kita memiliki divergence pada pergerakan Bitcoin. Ya, jadi ketika Bitcoin mampu create higher high, pada RSI-nya itu tidak mampu create higher high. Yang terlihat di situ adalah sebuah bearish divergence. Well, kalau kalian remind sebelumnya kan pernah ada juga nih posisinya membentuk bearish divergence ya di kisaran pergerakan beberapa waktu lalu, tepatnya sekitar pertengahan Juni, 17-19 Juni. Ada divergence di sana. Yes, bener banget, tapi pada saat itu posisinya lagi hot, teman-teman. Ya, sentimennya baru masuk dan lagi hot. Kali ini harga sudah nanjak signifikan. Harga sudah mencapai area psikologis yaitu di $31.000. Oke, jadi kalau misalkan Anda mempertimbangkan apakah sekarang saatnya untuk kita masuk beli dan saatnya masuk di altcoins juga, saya pikir belum waktunya. Kenapa demikian? Karena once Bitcoin-nya mengalami sedikit koreksi aja, kita nggak ngomongin banyak-banyak ya, koreksinya dikit aja sampai ke $30.000 deh. Dengan kenaikan kemarin, altcoins itu nggak naik. Ya, kalau Anda perhatikan, Bitcoin itu memang create higher high. Close candle 30.000 naik ke 31.000. Dan luar biasanya habis bikin video. Ya, jadi kayak dipantau nih teman-teman ya sama elit-elit global. Diliatin, oh habis bikin video, nggak lama keluar berita dong. SEC to approve first leverage Bitcoin futures ETF untuk company volatility shares. Langsung nanjak Bitcoinnya ke 31.000 after saya upload. Amazing. Apakah ditungguin? Ya nggak tahu teman-teman. Ya tapi harusnya nggak mungkin ya, itu bahan candaan aja ya. Yang namanya bahan candaan ya jangan dianggap terlalu serius teman-teman. Jadi apakah ditungguin? Maybe ya. After upload jebret harganya langsung naik. Saya ingat banget di previous video teman-teman pada komen katanya kok udah breakout dari descending dan lain sebagainya, descending triangle dan lain-lain. Oke. Nah, what I want you guys notice pada pergerakan ini adalah Bitcoin, yes, successfully create higher high, tapi Anda perhatikan what happens to the altcoins ya. Jadi, kita nggak pakai time frame daily ya kalau untuk altcoin. Saya pakai time frame hourly. Oke, teman-teman lihat di sini 4 jam create higher high. Next altcoins yang kita pantau adalah Ethereum dulu ya, the king of altcoins. Ethereum doesn't create higher high. Yang ada dia membentuk triangle. That's the first one. Second one, BNB doesn't even create same high level ya. This time BNB malah create lower high saat Bitcoin create higher high. Dan ini yang saya juga mention ke teman-teman di Advance Group ya. Jadi kita sampaikan BNB itu bukan dalam state yang cukup positif. Malah saya bilang di sini kecenderungannya negatif, kecenderungannya lebih ideal untuk di short. Alhasil most of people ya. Ini tadi waktu kita update ya sekitar jam berapa nih? 8.58 ya. Saturday, tanggal 24 Juni, 8.58. Jam 9 kurang 2 menit. Market update. Guys, most of alts kelihatan sudah mulai losing grip atas bullish momentumnya. Kalau break dari structure yang saya marking, mungkin saya akan start flip bias di short termnya. Ada dua opsi, either entry short and follow the correction atau wait for long opportunity at the end of correction.
Itu kembali ke masing-masing lah ya, option. Karena saya ngelihat ada beberapa koin yang cukup oke, ideal untuk ditransaksikan dengan long. Seperti misalnya di sini LDO ya, kita ngelihat proses koreksinya. Mungkin saya akan coba untuk tunjukkan sedikit ya bagaimana perspektif pada LDO. Nih more or less teman-teman ya. Kalau kita lihat LDO tuh membentuk trend line. Sebelumnya dia create higher high higher low juga. Cuman memang pada pergerakan Bitcoin semalam LDO juga lagi-lagi gagal ya, sama kayak yang lain, dan dia create yang namanya lower high. Jadi saya anggap ini adalah bias koreksi sementara untuk bear-nya, dan kalau misalkan dia testing ke level tertentu seperti 1,8, 0,71, saya pengen lihat di situ ada reaksi nggak. Kalau ada reaksi dan dia mantul memberikan semacam konfirmasi untuk harga bisa terreversal, ini malah jadi opportunity for buy the dip. At least pada beberapa koin saya lihat peluangnya seperti itu. Salah satunya Dogecoin. Anda bisa lihat dia koreksi, ia masih cukup bagus mempertahankan momentumnya dengan sangat baik. Tapi ada beberapa case, which is recently saya update juga ke teman-teman di Telegram. Wah, gawat nih. Jangan-jangan pada nggak bisa lihat. Iya bener juga. I'm really sorry guys ya. Jadi recently kita ada sempat update Telegram juga ya. Saya sempat mention beberapa kali soal Sui Coin dan kita ngelihat harganya di sini kecenderungan sebenarnya breakdown ya. Beberapa indikasi yang terlihat di sana itu menunjukkan bahwa Sui, kalaupun dia nanjak, saya pikir apabila korektif sementara BTC mampu create higher high dan expect Sui untuk koreksi lebih rendah dari sini ya, karena ini artinya ada potensi Sui hanya tertahan di lower high saja. And then previously kita update Sui dan ya successfully lah ya. Kalau kita bisa lihat di sini Sui juga mengalami koreksi ya, berlanjut lah dari koreksi sebelumnya. Jadi kita ngelihat dia sebelumnya membentuk trend line. Saya sempat mention di previous video ngebahas tentang Sui juga. Sui terreject dari key level, potensi untuk Sui terkoreksi, dan kita lihat Sui finally creating new low level. Jadi di time frame 1 jamnya Anda bisa lihat lebih detail ya. Harga cuman nanjak, testing, lower high, bam, dia turun lagi. Dan sekarang kalau misalkan di follow up ya, mau di short dengan posisi saat ini, saya sebenarnya melihatnya cukup riskan. Satu, dekat banget dengan major SNR-nya dia di 0,7125. Jadi kalau misalnya dia ketahan di sana, ya ada potensi bisa mantul lagi. Karena memang all of this process adalah potensi untuk koreksinya ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa bias Bitcoin so far masih bullish banget, tapi untuk altcoins mungkin akan kesulitan. Satu, Bitcoin koreksi. Dua, Bitcoin dominance tidak terkoreksi sama sekali. Anda bisa perhatikan bagaimana Bitcoin dominance ketika Bitcoinnya koreksi, Bitcoin dominance-nya masih mampu mempertahankan EMA 21-nya dengan cukup baik. Jadi dengan kondisi seperti ini, saya pikir akan dengan mudah membuat alts tertekan. Makanya tadi saya sampaikan di salah satu pembahasan kita, saya bilang, teman-teman, yes, ini adalah opportunity sebenarnya untuk kalian melakukan akumulasi. Jadi kembali lagi ke poin utama ya, reason saya bikin video ini, terutama membahas tentang previous market update. Saya pengen remind ke teman-teman, guys, kita masih punya cukup banyak waktu mendekati halving. Ya, yang perlu Anda perhatikan adalah waspada terhadap Bitcoin, dimana kalau secara cycle, Bitcoin itu cenderung rally terlebih dahulu. Altcoins itu bisa ngikutin, tapi ketika Bitcoinnya koreksi, altcoinsnya rontok. Akan ada kesempatan jauh lebih banyak untuk teman-teman melakukan akumulasi pada altcoins ketika nanti kita ngelihat Bitcoin sudah start flip ya ke Ethereum. Jadi begitu Bitcoin dominance-nya udah mulai turun, rejection terlihat cukup jelas dari segi trennya, disitulah kesempatan untuk kita sesegera mungkin melakukan akumulasi pada altcoins. Meanwhile untuk saat ini, saya pikir ideally banyak banget opportunity untuk si altcoins ya, justru untuk melakukan short. Jadi kalau kita lihat di sini, personally, saya tadi sempat ngelakuin long position pada Matic ya, end up-nya nggak begitu baik ya, total loss kayak $49 ya, lebih kurangnya loss dengan 0,5%. Tapi once saya update soal yang tadi ya, saya sempat mention bahwa kita ngelihat ada indikasi loh bahwa market tuh bisa mengalami koreksi, terutama altcoins-nya bisa losing grip ya, dan saya di sini mengambil langkah lah ya, karena ngelihat salah satu update yang saya lakukan pada siang hari ini, kita ngelihat ARB atau Arbitrum itu
slowly kehilangan momentumnya. Awalnya biasnya saya tuh justru ngeliat ini untuk long gitu ya. Kita ngeliat nih, wah ini jangan-jangan ada opportunity untuk long. Harga nanjak, coba untuk kita lihat ya proses koreksinya di 15 menit. Ternyata koreksi terus berlanjut sampai mendekati area demand zone. Dan teman-teman pasti aware. Kalau kita lihat di sini high, low, higher high, higher low, higher high, break dari demand zone ini kan artinya lower low. So, after that info yang tadi saya deliver, yang saya sampaikan, tepatnya sekitar tadi jam 8.58 itu, ya saya punya beberapa idea untuk coba memanfaatkan short entry pada market ini. Jadi, saya sempat mention, kalau break dari structure-nya yang saya marking, mungkin akan start flip bias di short term, entry short and follow the correction. Itu opsi pertama. Opsi kedua buat yang konservatif, yang tadi saya sudah jelaskan. Ada beberapa koin yang punya potensi tersebut. But personally, untuk Arbitrum, saya ngelihat after dia break dari struktur ini, ya terutama previous low-nya, terus kita ngelihat, wah harga nanjak, fake out, membentuk inverse V formation, ada konsolidasi sedikit, breakdown dari demand zone, itulah decisions yang saya ambil. Satu, matic saya kena stop loss, tapi kepulangan lah, at least dari Arbitrum, ya. Nah, saat ini posisinya, ya teman-teman, kita di Advanced Group juga most likely saya lihat kecenderungannya lagi short ya, lagi pada nge-short justru ya. Ya kalau kita lihat lagi pada nge-short. But previously kita semua long ya. Most likely teman-teman di sini ngambilnya long position ya. Tapi terakhir ya kita ngelihat memang ada possibility untuk market bisa terkoreksi. Ya why not ya? Berarti itu memang udah menjadi kesempatan kita juga untuk memanfaatkan pergerakan jangka pendeknya. Tapi saya pribadi juga teman-teman ya, ini saya sampaikan ya. Di altcoin saya cuman ngelihat koreksi yang terjadi saat ini tuh mungkin sifatnya hanya sementara. Ya, jadi kalau misalkan nanti seandainya teman-teman melihat ada opportunity untuk market bisa terreversal, saya pikir alangkah lebih baik untuk kita sesegera mungkin flip bias lagi menjadi long position. Mengingat Bitcoin, kalau misalkan nanti mengalami koreksi, ya koreksi ini kan berpotensi untuk higher low. Dan ketika nanti dia siap untuk rally kembali, ya itulah kesempatan untuk kita mendapatkan harga murah untuk buyback pada altcoins-nya. But for now, as long Bitcoin nunjukin bahwa sellers, terutama Bitcoin dominance ya, bahwa tren masih sangatlah strong dan Bitcoin masih belum berhasil break dari $31.000. Technically di time frame daily saya ngelihatnya cuma fake out. Kalau kita lihat di time frame hourly-nya ya memang sih kelihatannya dia seperti sukses breakout. Tapi balik lagi di time frame daily menceritakan banyak hal. Rejection yang terjadi adalah tanda bahwa 31.000 itu belum mampu untuk di take out. Ya, at least untuk kondisi saat ini saya memperhatikan bagaimana Bitcoin kenaikannya mulai terbatas dan ini menunjukkan bahwa impact dari sentimen positif yang dibangun itu sudah mulai ada pelemahan ya. Jadi waspada terhadap potensi terjadi koreksi. Tadi kita ngelihat ada divergence, market bisa aja cuman konsolidasi di sini, masih sama ya point of view-nya dengan yang saya mention kemarin, atau ada possibility kita bisa masuk ke dalam koreksi yang lebih deep ya. At least koreksi di sini kita berbicara untuk testing terhadap level-level tertentu. Untuk yang pertama terdekat adalah $30.000 and the next one adalah $28.500, which is another dip untuk saatnya beli lagi. Oke, so ini dia teman-teman juga yang kita sempat mention ya tadi, ada beberapa kali MACD di sini menunjukkan kepada kita every time dia terjadi bull cross, market tuh mengalami rally ya, terutama yang terjadi bull cross-nya itu di bawah dari indeks negatifnya. Dan posisi saat ini after kita pembahasan sebelum-sebelumnya, finally Bitcoin kembali rebound. Dan pada time frame minggu ini ya kalau kita lihat ini kita lagi testing ke level $30.000. Next week akan jadi penentuan. Kalau bisa close back di atas level tersebut, I think 40.000 tuh bukan area yang atau level yang sulit untuk dicapai. Jadi teman-teman bisa antisipasi terhadap kemungkinan itu dan preparation dari sekarang. Yang satu poin lagi, before saya tutup video yang panjang luar biasa ini, saya pengen mention ke teman-teman sekali lagi, congratulations buat Anda semua yang mungkin nonton video ini sekitar 10 Mei 2022. Ada sekitar 10.890 orang yang nonton video ini, probably termasuk saya di dalamnya. Jadi ingat kembali bahwa guys, kita udah ngelewatin 1 tahun penuh bear market. 2022 juga sepanjang tahun ya adalah tahun-tahun yang bisa dibilang masih di dalam proses bear marketnya. So apa bedanya teman-teman? Nunggu sedikit lagi. Karena halving Bitcoin adalah di kuartal 1 2024. Itu artinya
ada banyak sekali opportunity yang bisa kita temui pada saat setelah halving tersebut. Mudah-mudahan regulasi sudah jelas, infrastruktur sudah rampung, market kembali prime, ekonomi kembali membaik, cetak uang berjalan lagi dari the Federal Reserve, dan pada akhirnya everything bisa kembali seperti bullish pada 2020 dan 2021. Oke, so I think that's it everybody. Thank you so much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Kalian berhak mendapatkan jempol, luar biasa sekali. Saya sangat salut buat teman-teman yang selalu berdedikasi penuh untuk memperhatikan di setiap update yang saya berikan, apalagi nontonnya sampai finish. Ketahuilah bahwa nggak semua orang ngelakuin hal tersebut. Jadi teman-teman yang nonton memang sampai finish, Anda adalah orang-orang yang siap untuk menjadi lebih baik lagi, day by day, at least by this video. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya make sense. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bisa masuk ke logika teman-teman juga, bisa menjadi referensi analisis juga. Be aware terhadap potensi koreksi dari altcoin seperti yang tadi saya mention. Dan sekali lagi teman-teman, Bitcoin totally bullish. Jadi every dip yang dikasih itu adalah potensi higher low kita. Ada support yang bisa terbentuk, dan support tersebut bisa memberikan kita entry point yang ideal. Oke, so I think that's it everybody. God bless buat teman-teman semuanya. Guys, if you finish this video, make sure kalian type di kolom komentar 1.5% or 2%, 2% lah, karena udah lewat 2 tahun teman-teman ya untuk YouTube channel ini. So, God bless buat teman-teman semuanya. Happy weekend, happy Sunday, and all the best for you guys. Cheers. Goodbye guys.